pertanyaan banyak orang luar. Kenapa banyak orang gagal di MLM, Pak? Karena dia tidak konsisten, tidak sabar. Ya, maksudnya itu gimana? Maksudnya orang rata-rata kan dari kecil doktrin untuk kerja, yang mungkin dia kerja 1 bulan langsung ada hasilnya. Nah, kalau di MLM belum tentu 1 bulan ini udah ada dapat bonus. Jadi orang mikirnya kok susah, kok nggak dapat nih bonusnya. Gitu. Padahal kan kita lagi menanam sebenarnya. Gitu. Cuman orang kebanyakan tidak konsisten dan tidak sabaran. Nah itu sih. Iya. Jadi orang banyak gagal karena itu bukan gagal, hitungannya bukan gagal sih. Bukan, menyerah terlalu cepat hitungannya. Terlalu cepat, betul. Terus apa kalau menurut kamu pribadi nih yang bisa bikin orang tuh konsisten tuh apa? Punya impian yang Iya. kuat biar kita mau konsisten, karena kita tahu tuh endingnya. Sama kayak kita nih, kalau kita ibadah nggak tahu endingnya pasti malas-malesan. Iya. Itu. Kan nggak kelihatan tuh surga, kita nggak pernah lihat. Betul. Sama kayak kita sukses di MLM, nggak pernah ngelihat nih kita sukses bentuknya seperti apa. Hanya berafirmasi, ya kan. Di Islam pun juga sama, kita berafirmasi surga itu banyak bidadari, surga itu enak. Cuman kita belum pernah lihat. Betul. Nah sama seperti itu, kita kalau udah tahu nih endingnya, oh saya pengen masuk surga, sholat 5 waktu, ya, puasa dan menjalankan rukun iman, rukun Islam, ya, kita bisa masuk surga, menjauhi larangan. Sama di usaha ini, kalau kita konsisten pakai sistem, menjauhi, ya kan, apa namanya, larangan-larangan yang di MLM, insya Allah bisa sukses. Jadi untuk konsisten butuh impian. Butuh impian. Masalahnya kan kadang ini, Pak, saya tuh lihat orang itu apa dibilang punya impian kali ya, tapi nggak punya impian. Maksudnya kan ada orang yang punya impian tapi bukan impian gitu. Betul, keinginan. Cuma keinginan. Nah itu kalau kamu pribadi gimana nemuin yang bener real dreams, yang apa, kalau katanya quote itu kan, impian itu bukan yang kita lihat ketika tidur, tapi yang justru bikin kita nggak bisa tidur. Wah, kan gitu kan? Iya. Ah, kalau kamu pribadi itu gimana? Untuk Menemukan kan nggak semua orang dong dari Betul. awal punya gitu. Apalagi kalau kita bicara anak-anak muda yang cuman ngikut stigma atau stereotip umum, nanti kuliah, kerja, berkarir dan lain-lain ya. Atau enggak stigma bisnis bahwa bisnis itu harus ya lu bikin produk ya atau gitu-gitulah. Nah itu kalau kamu sendiri gimana cara nemuinnya? Cara menemukan impian ya. Iya. Cara menemukan impian, kalau saya pribadi memang kita harus dari hati itu teman-teman ya. Jadi ketika kita lihat impian itu atau kita membayangkan impian itu, kita udah nggak bisa tidur. Misalkan ketika kita nih ketika kita misalkan lapar teman-teman. Nah lapar ini kita pengen makan bakso, padahal ketika kita makan pecel pun nggak masalah. Seperti itu. Tapi kalau misalkan ibarat kita kebelet pipis, kalau kita tahan sakit, ya kan, mau nggak mau harus kita keluarkan, nggak ada pilihan yang lain. Nah jadi impian kan seperti itu. Memang impian sama keinginan mirip-mirip. Cuman kalau kita serius, kita tahu impian kita, dreams kita apa, ya kan? Karena dreams itu kalau menurut saya pribadi ada 2, Pak Wawan. Jadi ketika impian ini bisa dari impian emang bagus atau mungkin mimpi buruk, nightmare. Ya jadi ketika kita impiannya nih, mimpi buruknya apa? Wah nanti kalau saya impiannya nggak tercapai, nanti saya nggak punya rumah, saya digusur, atau mungkin kita punya utang dan kalau nggak dilunasin kita masuk penjara, misalkan seperti itu. Mimpi buruk lah, ya kan. Atau mungkin kita impiannya enak, oh saya pengen nih punya mobil, saya pengen punya kehidupan yang bagus kayak artis-artis mungkin. Ya. Jadi ada 2 nih, kita tinggal yang mana nih biar kita mau bergerak untuk menjalankan bisnis itu secara konsisten. Seperti itu kalau versi saya. Menarik. Kalau kamu sendiri Pak, kenapa? Ini Saya pribadi ya. Ini karena kan ya Pak pasti punya impian lah. Betul. Ya sampai di titik ini kan pasti ada satu
tujuan, bener-bener hal yang berharga memang yang jadi prioritas. Nah, kenapa pilih MLM? Oke. Ya mungkin dulu karena ada peluang ya. Betul. Kenapa stay? Kenapa nggak cari industri lain mungkin? Atau kan banyak ya sekarang peluang-peluang bisnis di mana-mana gitu. Why? Kenapa MLM? Kenapa MLM? Kenapa Tiens lah gitu? Nah, kenapa saya pilih MLM terutama Tiens? Karena memang saya pernah belajar semua cara untuk sukses teman-teman ya. Mulai dari kita jadi pekerja ya kan, bagaimana cara korupsi bahkan ya kan, kalau kita jadi petinggi, terus Pernah tuh ya? Pernah kepikiran mau jadi apa ya ini, pegawai Pertamina atau mungkin proyek apa di jalan. Jadi saya mempelajari semuanya di YouTube teman-teman, bagaimana cara untuk sukses. Nah, di situ ada salah satu YouTube ya, mungkin siapa ya itu namanya, saya lupa, di YouTube-nya itu udah lama banget. Jadi dia menjelaskan bahwasanya kalau MLM ini itu bukan MLM-nya yang kita garis bawain, tapi bahasa Inggrisnya network marketing ya kan, berarti kan pemasaran jaringan ya kan. Nah, sedangkan di era seperti ini mana ada industri yang tidak pakai jaringan teman-teman. Alias relasi. Nah, saya ngelihat Indomart, Alfamart misalkan ya, atau McD, it's all about network gitu. Semua by network ya kan. Akhirnya gimana nih biar saya punya network tapi dengan status mahasiswa, modalnya kecil tapi pengen hasilnya besar kan, seperti itu. Akhirnya ketemulah penjelasan yang mana ada pilihan network marketing. Seperti itu, network marketing. Akhirnya kita cari-cari mana sih network marketing yang paling tahan lama atau bagus ya, karena kalau bagus pun semua orang bilang MLM bagus. Ya kan, cuman kita harus tahu dulu nih, kita negara Islam ya, jadi semua orang bilang MLM-nya bagus lah. Betul. Intinya ya. Jadi kita harus tahu nih, kita harus memilah-milah nih mana yang nggak nguntungin di atas, yang sistemnya jelas, ada peringkatnya, produknya bagus terutama teman-teman, karena kan kita jualan produk ya, bukan asal rekrut orang aja seperti itu.